kelihatannya Voke harus menang. Nggak mungkin saya melakukan ribuan survei tanpa dibayar. Sukses itu banyak orang tuanya, dan gagal itu yatim piatu. Nah begitu hari hanya, jreng-jreng. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Survei dan konsultan politik tumpah ruah di jagat pilkada. Ada survei yang membuat gentar, lantaran pesanan si pembayar. Seorang calon, angkanya melesat. Saat pilkada, ternyata meleset. Apa yang konsultan anggap stabil, ternyata berujung labil. Peragaan survei dan statistik, ternyata terkoreksi demokrasi yang berisik. Inilah Mata Najwa, angka menuju kuasa. Saya undang Direktur Eksekutif Faskom Ipang Wahid yang juga konsultan komunikasi kandidat Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Selamat malam Mas Ipang. Selamat malam Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih juga sudah diundang. Mas Ipang, masih percaya hasil survei setelah lihat apa yang terjadi pada pilkada kemarin? Saya rasa masih ya, harus ya. Karena survei itu kan memang alat ukur yang paling buat kami, yang paling bisa dipercaya seharusnya. Ibarat dokter, ya hasil lab lah. Jadi ya memang saya rasa iya. Seharusnya? Iya. Merasa kecele, merasa tertipu, merasa diperdayakan oleh hasil survei yang ternyata berbeda dengan kenyataan? Enggak, tertipu enggak, kecele enggak, shock iya. Shock? Iya, shock pasti. Karena kita kan tracking survei dari 1 tahun. Saya membantu Pak Fauzi ini udah 1 tahun ya. Pada waktu awalnya setelah Oktober 2010 yang banjir dan macet besar-besaran terus mulai naik sampai sekarang kita kan tracking terus gitu ya. Angkanya tuh dari mulai 24% kesukaan dan apakah Anda akan memilih gitu. Sampai di terakhir sudah 51. Naik. Alat ukurnya kan seperti itu. Surveinya udah sampai 6 hari terakhir sebelum hari pencoblosan, itu survei kami terakhir. Ada yang resmi, ada 2 lembaga survei. 3-nya teman-teman lah, kita nanya kanan kiri apa segala macam, termasuk satu yang kami hire, saya Faskom hire khusus untuk itu, karena kita pengen tahu kalau itu pun bukan surveyor politik, ini surveyor produk. Sampai 6 hari terakhir angkanya juga masih sama dengan yang lain, artinya kami masih di pusaran 45 sampai 51, peringkat keduanya itu di angka dari 18 sampai 30, artinya semua masih yang aman lah korelasinya, jadi tenang gitu. Nah begitu hari hanya jreng-jreng. Jadi shock ya, kata yang tepat menggambarkan shock. Shock ya, kami shock. Artinya pastilah, saya rasa semua akan shock. Saya rasa pihak Jokowi juga shock, bisa setinggi itu. Jadi semua disebutkan tadi sudah terbalik. diperkirakan karena trennya itu sesungguhnya Fauzi Bowo menurun sementara Jokowi naik. Jadi sudah diperkirakan kok akan kalah. Mereka bilang, kami bilang kan lain, karena trennya kami enggak. Tanya beberapa tempat survei-survei yang lain enggak. Surveinya Jokowi sendiri sebenarnya enggak di angka yang seperti itu. Artinya bahwa ini terjadi sesuatu dalam waktu 6 hari ini, yes. Apa yang terjadi? Nah ini yang lagi kita diagnosa sekarang. Apakah ada alat komunikasi kami yang memang tidak bekerja dalam 6 hari? Artinya communication device atau material komunikasi kami atau apa, atau malah di teritorial gerakan di bawah. Nah, itu yang lagi sedang dicari tahu kenapa bisa terjadi. Sesungguhnya biasanya yang Anda lakukan sebagai konsultan komunikasi ketika memperoleh survei sebagai bahan mentah atau data awal, apa yang Anda lakukan dengan survei itu? Kan yang pasti kita mapping voters yang pertama. Kita mapping voters tingkat yang suka siapa, yang tidak suka siapa. Sukanya apa, nggak sukanya apa. Dari situ kita mapping semuanya gitu kan. Kita analisa
kekuatannya di mana, biasalah strength-nya apa, weakness-nya apa, segala macam opportunity-nya seperti apa, kita gali dari situ. Kita bikin, oh ini begini, bagusnya pendekatannya begini, ini begini, begini, begini.